Halo kawan-kawan, gimana? Masih semangat kah? Ya haruslah. Kali ini Inti Film akan mereview film yang unik karena film ini diambil dari kisah nyata. Film tersebut berjudul The Impossible, dan yang pasti kalian sudah tidak asik dengan kata-kata tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa like and subscribe dulu channel aku ya, supaya saya lebih bersemangat untuk mengupload film. Dan supaya tidak kelamaan, kita mulai saja. Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga kecil di dalam pesawat yang cukup tenang dan damai. Bisa diperhatikan mereka akan berlibur di suatu negara, yakni Thailand. Juga tidak lupa saya selalu mengenalkan tokoh-tokoh film kepada kalian. Di keluarga ini terdapat ayah yang bernama Henry dan ibu bernama Maria, serta anak-anaknya bernama Lukas, Thomas, dan Simon. Dan liburan ini adalah suatu momen bahagia yang sudah mereka rencanakan sejak lama. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Kemudian mereka bergegas menuju ke sebuah villa penginapan yang berada dekat di bibir pantai. Dan memang tempat tersebut sesuai dengan ekspektasi mereka. Singkat waktu, di malam hari, mereka melakukan kegiatan makan malam. Suasana tenang dan romantis sangatlah terlihat jelas. Kemudian di akhir acara, mereka melakukan kegiatan menerbangkan sebuah lentera bersama-sama. Di saat menjelang istirahat, entah firasat aneh ataupun kondisi tubuh yang lelah membuat Maria kesulitan untuk tertidur. Tetapi hal yang sama juga terjadi kepada Thomas, dan Maria pun berusaha menenangkan Thomas supaya ia bisa tertidur. Di keesokan hari, mereka semua tampak sedang bermain-main di halaman villa. Awalnya suasana tenang-tenang saja, sampai suatu ketika Maria merasakan firasat tidak enak yang membuatnya berkeputusan mengajak keluarganya pulang ke rumah. Tetapi Henry menolak, dan ia memutuskan untuk bersenang-senang bersama anak-anaknya. Entah firasat apa yang menghantui Maria, tetapi yang pasti naluri seorang ibu itulah sangat tajam. Dan benar saja, tiba-tiba angin laut berhembus kencang melintasi mereka. Terlebih lagi, kertas buku yang dibaca Maria sampai terbang dan tertahan di kaca. Dan ternyata sebuah gelombang tsunami berskala besar sudah di depan mata mereka. Dan yang pasti, tsunami tersebut menghampas semua yang berada di situ. Mereka semua tidak bisa berbuat banyak karena gelombang tsunami datang secara tiba-tiba. Di sisi lain, Maria berhasil memeluk sebuah pohon yang berdiri kokoh. Akan tetapi semua badannya dipenuhi dengan luka-luka, dan ia menangis karena terpisah dari keluarganya. Tetapi di saat itu ia melihat Lukas yang masih hidup dan terbawa arus tsunami. Maria pun segera menyelamatkan Lukas, dan untungnya sebuah pohon kelapa yang tumbang bisa mempersatukan mereka berdua. Kemudian mereka berdua segera mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Di perjalanan tiba-tiba Lukas terdiam karena ia tidak kuasa menahan takut. Ia melihat jelas dada dan kaki Maria sudah terluka parah. Tetapi walaupun Maria merasakan sakit yang amat dahsyat, ia selalu mengucap kepada Lukas, "Ibu baik-baik saja, nak." Hal itu bertujuan supaya Lukas tidak merasa sedih melihat kondisi ibunya seperti itu. Memang sosok ibu sejatinya sangatlah kuat di mata anaknya, walaupun raganya sedang rapuh. Saat di perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar tangisan anak kecil. Karena Maria adalah sosok ibu, ia menyuruh Lukas untuk membawanya bersama mereka. Awalnya Lukas menolak,
Akan tetapi, Maria tetap membujuk Lukas untuk selalu melakukan hal baik. Siapa tahu itu adalah salah satu dari keluarganya. Singkat cerita, Lukas dan Maria menemukan anak tersebut. Anak itu terpisah dari keluarganya, dan mereka dengan penuh ikhlas membawa anak itu bersama mereka. Sampai suatu ketika mereka berusaha untuk naik ke atas pohon, bertujuan jika gelombang tsunami kembali datang, setidaknya mereka tetap aman. Dan si Lukas berusaha selalu membantu ibu yang sudah lemas. Dan tidak disangka ada dua orang yang melintas di area itu. Dengan sergap, si Lukas meminta bantuan kepada mereka, dan untungnya kedua orang tersebut bersedia membantu mereka. Singkat waktu, Maria berhasil dibawa oleh mobil ke rumah sakit untuk diberi penanganan. Lukas cukup merasa lega, tetapi tidak untuk Maria. Ia masih memikirkan Henry, Thomas, dan Simon yang sudah terpisah dan tidak diketahui akan keselamatannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sakit. Kemudian Maria langsung mendapat perawatan terhadap luka-lukanya, terlebih lagi yang paling parah di bagian dada dan kaki. Setelah pembersihan luka selesai, Maria dibiarkan untuk beristirahat, ditemani oleh Lukas dengan penuh kasih. Ia berharap semoga ibunya baik-baik saja. Dan lagi-lagi Maria menyuruh Lukas untuk berbuat hal mulia, yakni membantu mereka yang terpisah dari keluarganya. Lukas pun menuruti perintah ibunya. Walaupun di dalam hati, Lukas tidak tega meninggalkan ibunya sendiri di kondisi yang sangat kritis ini. Kemudian Lukas memberi bantuan kepada orang-orang yang mencari keluarganya, dengan cara mencatat nama-nama yang sedang orang cari. Satu persatu ia bantu. Akhirnya, ia berhasil mempersatukan ayah dan anak. Lukas tidak sabar untuk menceritakan hal baik ini kepada ibunya. Tetapi tak disangka, ibunya sudah tiada di tempat tidur dan terlihat akan digantikan oleh orang lain. Lukas pun menangis dan memberontak. Sampai suatu ketika, seorang perawat yang baik hati membantunya dan menenangkannya. Ia dibawa di suatu ruang khusus anak yang terpisah dari keluarganya. Ia pun dimintai keterangan supaya mempermudah mencari ibunya. Dan kemudian Lukas menunggu sembari berharap ia dipertemukan dengan ibunya kembali. Di sisi lain terlihat seorang dengan langkah kaki yang cukup kacau, dan ternyata itu adalah Henry yang masih hidup. Tampak dari raut mukanya ia merasa kebingungan dan sedih karena ia terpisah dari keluarganya. Kemudian ia kembali ke villa, siapa tahu keluarganya ada di sana. Dan benar saja, Thomas dan Simon selamat dan mereka sudah berada di atap villa. Henry yang melihat hal itu cukup merasa lega. Kemudian Henry menyuruh Thomas dan Simon untuk ikut rombongan penyelamatan. Walaupun hal tersebut sangatlah berat bagi mereka yang masih berumur di bawah 8 tahun, tetapi Thomas bersedia. Kemudian Henry akan mencari Maria dan Lukas. Singkat cerita, terlihat Henry bersikeras mencari keluarganya. Semua tempat pengungsian ia telusuri, tetapi masih saja ia belum menemukan keberadaan Lukas dan Maria. Terlebih lagi, Thomas dan Simon pun ikut terpisah dengannya. Tetapi hal itu tidak membuat Henry putus asa. Henry tetap berjuang untuk mencari dan menyatukan keluarganya kembali. Singkat cerita, Lukas dipertemukan lagi kepada ibunya. Hal ini bisa terjadi karena bantuan si perawat yang baik hati. Lukas pun segera memeluk ibunya yang disangkanya sudah meninggal. Dan Maria mengatakan ia baru saja dioperasi di bagian dadanya, tetapi belum di bagian kakinya. Dan Lukas pun segera mencarikan makanan untuk ibunya yang terbaring lemah. Dan di saat Lukas mengantri untuk mengambil makanan, tak sengaja ia melihat sebuah kaki berjalan yang ia percayai itu adalah sosok Henry, ayahnya. Ia pun langsung mengejarnya. Akan tetapi, di kerumunan seperti itu membuatnya kehilangan jejak ayahnya. Sampai suatu ketika,
Lukas berteriak menyebut kata ayahnya di halaman rumah sakit berkali-kali. Dan tidak disangka teriakan itu didengar oleh kedua adiknya, yakni Thomas dan Simon. Kemudian mereka langsung menangis dan memeluk dengan erat. Kemudian dari depan terlihat Henry juga berjalan menghampiri mereka bertiga. Di tempat ini mereka dipersatukan kembali. Kemudian mereka saling memeluk satu sama lain. Lukas yang mengetahui hal ini mengajak ayahnya untuk melihat kondisi ibunya yang sedang tidak baik-baik saja. Dan Lukas memberitahu ibunya, "Ibu, lihat siapa yang datang." Maria pun sudah merasa lega. Setidaknya jika ia meninggal, anak-anaknya masih punya ayah. Tetapi Henry selalu menyemangati Maria, dan ia selalu melontarkan kata-kata, "Kamu akan baik-baik saja, Maria." Henry terus menyemangati Maria supaya ia kuat bertahan hidup. Sampai suatu ketika, operasi yang kedua kalinya di bagian kaki akan dilakukan, di mana itu sebuah operasi yang menentukan hidup atau matinya Maria. Dan Henry terus mensupport Maria supaya ia bisa bertahan dan berkembali berkumpul bersama keluarga sederhana ini. Lalu mereka berempat menunggu dan berharap semoga ibunya baik-baik saja. Singkat cerita, mereka didatangi oleh seorang penanggung jawab atas kejadian ini. Di sisi lain, Maria sudah berhasil menjalani operasi di bagian kakinya. Kemudian Maria akan dibawa ke rumah sakit di Singapura supaya diberikan perawatan yang lebih intensif. Hal ini adalah kabar baik buat mereka. Dan mereka segera naik ke pesawat berketujuan ke Singapura. Kini keluarga mereka bisa bernafas dengan lega. Dan Maria menangis, tetapi itu bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kebahagiaan bisa bersatu kembali bersama keluarganya. Dan film pun selesai. Memang hal yang paling berharga di kehidupan kita adalah keluarga. Tanpa keluarga, kita tidak akan punya semangat hidup, karena hanyalah keluarga yang ikhlas memberi semangat dan memberi dukungan kepada kita, dan menjadikan kita kuat sampai saat ini. Dan jangan lupa selalu berbuat baik, karena di film ini momen bahagia pasti selalu diawali dengan hal mulia yang dilakukan oleh mereka. Oke, segitu saja ulasan film dari saya, dan jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Aku Rangga Sadewa pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.